Recording in progress. Baik anak-anak, perhatikanlah pembahasan latihan PTS IPA Fisika kelas 7 ya. Setelah kamu mengerjakan selama 30 menit, mari kita periksa dulu jawaban-jawaban yang sudah kamu buat ya. Babnya tentu mengenai pemuaian dan kalor. Silakan anak-anak kamu isi dulu di sini ya, nama kamu. Saya ingatkan kembali, tentu kamu sudah mengisi tadi kelas 7H, nomor absen, berikut jawaban-jawabannya ya. Silakan diperiksa dulu jawabannya. Nanti kalau perbedaan di huruf-huruf ini bisa saja terjadi, kita akan bicarakan ya. Untuk sementara boleh ditulis dulu, jadi jumlah benar dikali angka 4. Ya, silakan diperiksa anak-anak. Oke, saya akan minta Hans untuk membacakan soal nomor 1 ya Hans ya, silakan dibaca Hans, nomor 1. Apabila zat padat dipanaskan, maka zat padat itu memuai. Ini karena Ya Hans, jawabannya yang mana Hans? yang molekul bergetar lebih cepat, lebih menjauh dari Hans, gimana? yang apa? Yang A ya. Oke. Alfredo, silakan nomor 2 Alfredo. Setiap logam diolesi lilin. Lilin manakah yang lebih dulu mencairnya? Koefisien muai baja 0,000011 per Kelvin. Koefisien muai aluminium itu 0,00024 per Kelvin. Yang B. Ya, jadi masalah ini adalah masalah konduksi ya, anak-anak ya. Jadi konduksi itu ada yang disebut dengan konduktivitas termal bahan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Jadi kemampuan itu bisa dilihat di tabel sebetulnya ya. Walaupun ada koefisien muai ini kemampuan bertambah panjang. Kalau ini kemampuan untuk mengalirkan panas. Jadi kalau angkanya misalnya 237, aluminium, baja itu hanya 14, berarti aluminium itu jadi konduktor yang baik ya. Bajanya adalah isolator. Berikutnya. Maaf, benar-benar takun bentar. Itu di soalnya data yang muncul koefisien muai ya? Ya. Jadi tabelnya ada enggak? Nah, tabelnya belum ditampilkan. Oh ya. Jadi anak-anak harus melihat ke waktu percobaan ya Pak Yo. Oke. Thank you. Ya. Jadi ini kayaknya pengecoh nih Pak Yo. Iya, itu aku lihat itu koefisien muai. Ya, tapi bisa juga dengan dia muainya lebih cepat ya. Jadi dia akan lebih cepat kena apinya toh. Iya. Jadi kemampuan dia mengalirkan kalor ya Pak Yo ya. Iya. Konduktivitas. Ya, jadi anak-anak, terima kasih Pak Yo. Jadi anak-anak harus melihat ke percobaan itu Pak Yo waktu mereka ada percobaan yang pakai 4 logam bahkan waktu itu ya Pak Yo ya. Iya. Baik, berikutnya dibacakan oleh Elisa, silakan Elisa. Elisa, dibaca nomor 3. Suatu batang logam yang terbuat dari aluminium, panjangnya 7,5 m pada 45 derajat Celcius. Tunjukkan pertambahan panjang batang logam jika suhunya dinaikkan menjadi 75 derajat Celcius. Ya, yang mana Elisa ya tadi ya? Elisa? A. Ya, jadi yang A ya. Kenapa yang A? Jadi pertambahan panjang itu sama dengan ini ya, panjang mula-mula, kemudian dikali dengan koefisien muai panjangnya, lalu dikali dengan perubahan suhunya. Begitu ya? Arti ya?
tinggal dihitung. Oke, berikutnya oleh Leon. Silakan Leon, nomor 4. Pada sebuah gelas kaca, volumenya 300 mili penuh, berisi alkohol menjadi 60 derajat Celcius, maka berapa mili alkohol yang tumpah? Ya, berapa mililiter, Leon? Tadi jawabannya apa? A. 25,96 mili. Iya, bagaimana dapat 25,96? Jadi, perubahan volume itu sama dengan volume alkohol yang tumpah ya anak-anak ya. Jadi, sama saja kamu ambil volume alkohol awalnya 700 ml, lalu dikalikan dengan selisih koefisien muai volume antara alkohol dengan muai volume gelas kaca ya, dikali dengan perubahan suhunya. Perubahan suhunya itu berapa di sini? Kalau kamu lihat 60 dikurangi 26. Begitu ya anak-anak ya. Berikutnya oleh Kailista, silakan Kailista. Pada gambar dua jenis logam A dan B menjadi sebuah bimetal, dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Ya, yang mana ya Kailista ya? B. Koefisien muai logam A lebih besar daripada koefisien muai logam B. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau dia melengkung ke arah B, berarti koefisien muai B-nya harus lebih kecil jika dipanaskan, ya ingat ya. Mika, berikutnya nomor 6, silakan Mika. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemain zat padat. Yang D. Alat mesin Brooke. Ya, Mika, yang mana jawabannya? Yang D, Pak. Iya, tentu saja Mussenbrook ya, untuk menyelidiki pemuaian dari zat padat. Natasha, silakan nomor 7. Di bawah ini dapat mempercepat terjadinya penguapan zat cair kecuali Ya, mana? C. Memperbesar tekanan udara di atas permukaan zat cair. Bagus sekali. Jadi anak-anak harus dicatat di sini ada. Jadi yang pertama memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan, dan yang keempat mengurangi tekanan di atas permukaan. Ini yang benar ya. Berarti yang salah itu dia memperbesar, itu jadi salah ya. Marvin silakan nomor 8. Membeku dan mengembun adalah peristiwa perubahan zat yang disertai dengan Ya, Marvin jawabannya. Jangan di-mute dulu dong. pelepasan kalor. Ya, bagus sekali ya. Jadi melepaskan kalor itu dia akan membeku, ya, kemudian mengembun. Ya. Berikutnya, nomor 9 oleh Rafael. Silakan Rafael. Nomor 9, massa air 1,5 kg dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalori dari air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalori yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut adalah Ya. B 75 kg. Yang mana? Yang B ya, betul. Yang B. Kenapa yang B? Jadi Q itu kan kalori yang diperlukan sama dengan masanya dikali kalori jenisnya dikali perubahan suhunya. Begitu ya anak ya. Jadi, kalau kamu lihat di sini tentu jawabannya menjadi 75 kilokalori. Berikutnya dia Neva nomor 10 silakan. Dia Neva unmute dulu dibaca soal nomor 10. Ganti saja, Christopher Nathanael, nomor 10. Jika kapasitas kalor suatu zat 1,2 Joule derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut sebesar 25 derajat Celcius adalah Ya. D. Yang B. 30 Joule. Oh, yang B. Oke, ya betul sekali ya. Yang B. Kenapa yang B? Jadi banyaknya kalor itu sama saja dengan kapasitas kalor dikali perubahan suhunya. Begitu ya anak-anak ya.
1,2 dikali 25 jadi 30 Joule. Berikutnya Andrew nomor 11. Silakan Andrew. Oh ya Pak, faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diterima benda merubah suhunya adalah massa dan jumlah zat. Ya, banyaknya kalor itu kan sebetulnya faktornya itu kan M dikali C dikali delta T. Jadi harus ada jenisnya ya, jenis dari benda tersebut. Tentu jawabannya adalah yang C ya. Berikutnya oleh Hansel. Tadi udah ya Hansel, sorry. Grace nih Grace, silakan Grace. Kameranya kok nutup Grace? Grace ada nggak ini? Diganti saja. Ya Neva juga nggak ada tadi ya. Semi aja, Semi silakan Semi. Ketika satu cairan menguap, maka cairan itu harus yang D. Ya, apa itu? Harus menyerap kalor ya. Betul sekali. Berikutnya nomor 13 oleh siapa nih? Oleh Darren saja. Silakan Darren. Alkohol dan air pada suhu yang sama diteteskan secara terpisah ke tangan. Bagian tangan yang ditetesi alkohol terasa lebih dingin. Ini karena B dan D. Iya, ya bisa B ya, menguap lebih cepat daripada air boleh. Memiliki titik didih ya, maka lebih rendah makanya alkohol menguap lebih cepat. Berikutnya oleh Mika, silakan Mika nomor 14. Mika. Grafik di samping menunjukkan grafik kalor dan suhu dari 200 gram zat padat yang dipanaskan. Dari grafik tersebut ditunjukkan bahwa titik didih zat adalah yang D. Ya, yang mana Mika? Yang D, Pak. Yang B ya, betul ya. Jadi ada di sini ya, di titik didih itu yang ini anak-anak ya. Jadi kalau kamu lihat ada di sini, nah ini 450 ya betul ya. Sini mendidih. Nah ini posisinya. Nomor 15-nya Alfredo yang mana? Dari grafik di atas, kalau jenis zat pada tersebut adalah D. Iya ya, yang D ya. Jadi C itu sama I ya Kak, dibagi M dikali dengan delta T. Bagus sekali. Berikutnya oleh Elisa. Nomor 16 silakan Elisa. Dari grafik di atas, kalor lebur zat adalah ya. Apa jawabannya Elisa? Tadi kan udah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi kalor lebur itu sama dengan apa? Tadi Q dibagi dengan masanya. Begitu ya? Ngerti nggak Elisa? Nah ini lihatnya dari mana? Di sini ya yang terjadi peleburan itu. Tolong dicamkan dengan baik anak-anak semua. Di sini ya terjadi peleburan kan. Waktu di praktikum udah belajar ya. Nah di situ tinggal kamu masukkan ya Q-nya. Ini dikurangi ini ya Kak. Nah, terus masanya kamu ambil dari sini. Oke, bisa ya. Berikutnya oleh siapa nih yang belum baca? Siapa nih ya? Andrew saja Andrew. Silakan nomor 17 Andrew. Bila suatu zat dipanaskan, maka yang akan terjadi adalah ya, yang mana Andrew? Jadi bila suatu zat dipanaskan, maka yang akan terjadi adalah bisa suhunya mungkin naik, suhunya naik, mungkin bisa juga tetap ya. Jadi kalau tetap itu kalau dia berubah wujud ya anak-anak ya, dia kalau naik itu ya dipanaskan, memang suhunya menjadi naik. Christopher nomor 18 silakan. Diagram perubahan wujud zat di bawah ini, penyerapan kalor terjadi pada ya. B 2, 4, 6. Ya, B ya. Jadi kalau kamu lihat itu dia tuh akan menyerap kalor ya
pada saat di sini kan padat ke cair. Cair ke gas. Cair ke gas, betul sekali Pak Yo ya. Kemudian itu kayak apa itu namanya kamper ya Pak Yo ya, kamper ya. Nah kamper itu kan dia kalau disimpan kan lama-lama habis, berarti padat ke gas. Berikutnya tadi bagian nih Pak. Ayo nomor 19. Waduh, nggak respon terus nih Pak Yo. Bagaimana nih Pak Yo? Biasa begitu kalau aduh, anak satu ini. Parah banget ini udah 2 kali. Yosia saja, 19 Yosia. Ya Pak. Ya, 19 dibaca. Nah, satuan SI untuk kalor adalah? Ya apa? Tadi kan udah kasih tahu jawabannya. Enggak, tadi saya kelempar keluar. Oh, terlempar. Kayak bola ya kamu terlempar. Tentu jawabannya adalah Joule, ya. Joule. Oke, berikutnya oleh Darren lagi saja. Nggak apa-apa. Darren silahkan nomor 20. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius disebut kalor jenis C. Nah, ya, jadi banyaknya kalor itu jadi dia C ya sebetulnya ya. Kan di sini banyaknya kalor itu Q ya kan. Kemudian masanya itu adalah E ya kan. Terus perubahan suhunya adalah delta T. Ingat ya anak-anak ya. Begitu kalau analisis dari formulanya atau rumusnya. Sharon 21 silakan. Perpindahan kalor antara dua benda dapat terjadi apabila kedua benda tersebut memiliki perbedaan suhu. Ya, yang mana Sharon? B. Iya, tentu karena ada perbedaan suhu ya. Perbedaan suhu itu akan menimbulkan pergerakan panas. Jennifer 22, silakan Jennifer. Suatu benda akan mengalami perubahan wujud, maka B. Suhu benda tidak berubah. Ya. Pinter sekali. Ini Pak Yu pinter ya. Jadi pada saat perubahan wujud itu, semua kalor digunakan memang untuk mengubah partikel-partikel tersebut ya. Ya, yang tadinya rapat menjadi sedikit tenggang kalau dia mencair. Berikutnya oleh Mika, nomor 23. Titik lebur suatu zat selalu sama dengan titik embunnya. Titik bekunya Pak, salah. Ya, titik beku ya tentu ya, lebur beku. Berikutnya nomor 24. Sebentar Pak Gun, coba seperti soal di atasnya tadi. Titik lebur, oh ya, sorry lebur ya, betul. Ya. Berikutnya oleh Alfredo lagi, nggak apa-apa. Silakan Alfredo. Air panas 60 gram, suhu 75 derajat Celcius dicampur dengan air dingin 90 gram, suhu 25 derajat Celcius. Maka suhu campurannya B45. Ya, bagaimana mendapat yang B? Jadi ini kita lihat yang 75 itu berarti dia akan melepaskan panas ya. Yang 25 itu dia akan menerima panas. Begitu ya anak-anak ya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat pakai MC delta T saja sebutnya ini M dikali C dikali delta T. Ini juga sama ya, M dikali C dikali delta T. Karena sama-sama air, maka C-nya itu bisa dicoret. Nah, tinggal kamu menghitung saja bagian ini ya. Saya bantu menghitungnya biar cepat. Oke, anak-anak semua. Jadi T-nya adalah 45 derajat Celcius. Natasha, nomor 25. Silahkan Natasha. 250 gram es suhunya kurang min 8 derajat Celcius, dipanaskan hingga menjadi 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilo, maka jumlah kalor yang diserap es adalah... Ya, yang mana? Itu berarti masanya harus diubah ke kilo ya. Betul sekali Pak Yo. Ada jawabannya yang mana? A. Ya, yang A ya. Bagaimana yang A ini?
Jadi kamu gunakan dulu kalornya untuk menaikkan suhu. Jadi yang tiga S tahap ya. sama ya, sampai begitu. MC delta T ya Pak Yoyo, betul ya. Tahap. Nah kemudian melebur dulu ya, kan ini S-nya harus berubah dulu menjadi air. Ya, ML. Dia kan pengen jadi air ya. Kan kemarin di percobaan sudah ya Pak Yoyo ya. Ya. M kali L. Nah terus nanti kan ini baru airnya 0 derajat kan. Kamu rubah dia menjadi 50, naik lagi menjadi MC delta T. Jangan lupa jumlah kalornya itu harus dijumlahkan semuanya ya. Fokus saya. Jadi kalau kamu jumlahkan, tentu jawabannya menjadi 140.700 Joule. Saya kira waktunya sudah lewat nih Pak Yo ya. Iya. Sayang sekali. Istirahat ya. Silakan KN menyiapkan. Siap, beri salam. Terima kasih. Terima kasih anak-anak 7H, terima kasih Pak Yo. Ya, sama-sama Pak Bun.